di dalam doa ini artinya di dalam dirimu masih ada harapan. Doa itu adalah satu indikator bagi saya bahwa orang itu masih merawat harapan yang ada di dalam hatinya. Selagi engkau gagal berulang kali, jatuh berkali-kali, ketika engkau masih ada harapan, dapat kupastikan engkau akan bangun kembali. Betul enggak? Tetapi ketika harapan sudah pupus dan engkau terjatuh, kalau sudah putus asa, engkau tidak akan bangkit kembali. Sekalipun engkau terjatuh, gagal, rugi dan sebagainya 100 kali, tetapi ketika engkau masih bangkit lagi, engkau belum gagal. Itu hanya keberhasilan yang tertunda. Dan pasti wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Keberhasilan kita itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi harapan perlu dirawat. Nah, dalam kesempatan ini ketika bapak-bapak, ibu-ibu dan siswa-siswa yang saya cintai, tidak usah mencari psikiater, nggak usah mencari psikolog untuk memberikan sugesti kepada dirimu supaya harapan tetap ada, supaya semangat tetap ada. Nggak usah, berdoa sajalah kepada Tuhan, dengan sendirinya akan memunculkan harapan-harapan. Al-amal itu penting sekali. Tidak mungkin ada orang berbuat sesuatu kalau di dalam dirinya tidak ada harapan. Betul nggak? Ini. Dan putus asa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya meyakini aku tidak mampu, sampai meyakini aku sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, kalau sudah meyakini tidak ada gunanya lagi, tidak ada harapan hidup layak, maka dia akan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Dan ini terjadi setiap saat. Akhirnya beli begon, beli tambang, gantung diri. Itu dari keputusasaan. Makanya Allah memberitahukan, jangan pernah engkau berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang yang kafir. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Rawatlah harapanmu, ya, cita-citamu, ya, harapanmu, ya, semangatmu terus dikawal dan dirawat dengan baik. Jangan sampai kita terjerembab pada keputusasaan yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya bahwa keterlambatan doa itu sendiri salah satunya karena itu, atau juga kemungkinan lagi saya tambahkan di luar teks ini, sebabnya doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena keinginanmu tidak jelas. Tidak jelas maunya apa. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang berdoa tidak jelas. Dari mulai isi doanya sendiri sampai setengah jam dia berdoa dengan bahasa Arab dan dianya tidak bisa bahasa Arab, sampai kita amin-aminnya capek.
Amin, 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 amin. Enggak turun juga. Doa kunut dibaca, doa angkasa nubuat dibaca semuanya. Apakah betul itu semuanya kau minta? Ternyata ketika ditanya, engkau minta apa? Tadi doa isinya apa? Enggak tahu. Ini sehari-hari saya melihat orang berdoa menggunakan bahasa asing yang dia tidak paham. Jadi minta apa sebetulnya? Iya. Karena kita di masyarakat santri, kalau orang berdoa pakai bahasa Indonesia, camplang. Ya, camplang ya. Nggak enak tuh. Wahai Tuhanku yang maha dan pengasih, aku mohon kepadamu, dan hanya berenakan. Itu salah satu psikologinya, nanti bisa dalam kajian psikolinguistiknya. Ya, tidak jelas. Banyak orang datang kepada saya minta doa supaya warungnya laris, lumayan kanggo sangu ibadah, istilahnya sangu ibadah, artinya supaya dagangnya lari lancar, supaya saya ada bekal untuk ibadah. Allah tahu itu hanya kamuflase bekal ibadah. Di dalam otaknya dia pengen kawin lagi, tahu kok Allah. Ya, jadi satu tidak jelas, dua tidak jujur. Tidak jujur, nggak jelas. Termasuk orang bikin pesantren, kenapa tidak jadi sampai bubar? Ya karena nggak jelas. Dia tuh mau ibadah atau mau cari duit. Ya, berjuang pengen jadi wakil rakyat, apa cari duit, apa ingin membela rakyat? Itu Allah tahu semua kok. Jangan dusta terhadap dirimu sendiri. Bagaimana Allah mengabul doamu kalau engkau mendustai dirimu sendiri? Jadi satu sebabnya tidak dikabul karena kita doanya tidak dipahami, doanya tidak jelas, dan kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Itu keterlambatan. Mudah-mudahan ya opsi yang terakhir inilah yang menjadi masalah. Kenapa tidak dikabul? Karena Allah sangat mencintaimu. Amin. Iya, jadi tidak dikabul karena Allah sangat cinta kepada kamu, sehingga tidak dikabul oleh Allah semacam itu. Nah, selanjutnya itu ya, fahuwa domina laka al ijabah fi ma yakhtaruhu laka. Allah menjamin akan akan mengabulkan doamu, ya. Tetapi nanti Allah yang memilih, Allah yang menentukan bagaimana cara mengabulnya. Artinya begini, saya minta mobil, ya katakan minta, sekalipun nanti sebenarnya saya nggak minta juga sih. Saya pengen mobil Mercedes S500. Ternyata dikasihnya bukan Mercedes, BMW seri 7. Mau nggak? Mau nggak? Jadi saya nggak usah kecewa. Berarti Allah, apapun yang dipilih oleh Allah pasti itu yang paling bagus. Nah, anak-anak kita yang tidak ngerti berlian pengen beli berlian, akhirnya yang gemerlap, yang besar, saya beli ini, ternyata apa? Beling, ya bukan berlian. Berliannya kecil-kecil, jadi akhirnya nggak dibeli. Jadi kalau kamu tidak ngerti ilmu berlian, mau beli berlian, nanyalah kepada orang yang ahli berlian. Betul nggak begitu? Kalau kamu ingin cari perempuan untuk menjadi istrimu, ya nanyalah kepada orang yang ahli di bidang perempuan, yang mengerti psikologi perempuan. Nanya sama Buya Sakur.
engko diitung lambene kandel, nah merepetin ke. Bahkan lambene tipis tukang rasani wong. Ya, ini rambutnya lurus, sifatnya begini. Iya kan? Jadi artinya jangan asal memilih. Jadi biarkan Allah yang memilih, pasti lebih baik. Nah, ini sesungguhnya sampai terjadi karena salah paham ini, dia beli baygon di pasar Kertasmaya dan diminum sendiri karena dia mengalami stres karena tunangannya ternyata berselingkuh, pacaran lagi. Kita tidak bisa membaca ayat-ayat Allah ya, karena kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketuhanan, tapi dengan syariatnya saja, sehingga akhirnya salah paham. Ceritanya ini, si perempuan ini sudah tunangan, sudah ada janji mau kawin, ternyata tunangannya itu berselingkuh, punya pacar yang lain. Dia kecewa, akhirnya ambil keputusan hidup ini sudah nggak ada artinya lagi. Lalu ada usaha ingin bunuh diri tapi tidak mati, hanya menimbulkan cacat aja, jadinya pelok. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, sebetulnya terbongkarnya perselingkuhan tunanganmu itu adalah limpahan kasih sayang Tuhan, ingin menyelamatkan dirimu. Kenapa engkau tidak berterima kasih kepada Allah, malah engkau menuduh Allah kejam terhadap dirimu? Itu artinya menyelamatkan kamu, jangan sampai kamu menjadi korban. Sebelum menjadi suamimu, Allah perlihatkan kebusukan tunanganmu itu. Jadi saya mau nanya nih, dengan terbongkarnya tunangannya berselingkuh, ini dijeblos, kenapa diselamatkan oleh Allah nih? Betul nggak? Nah, itulah makanya misinterpretation kita itu. Jadi jangan sok merasa lebih pinter dari Allah sehingga engkau menentukan harus ini, harus ini, harus ini. Mintalah kepada Allah dan serahkan, ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk diriku. Kalau kamu ingin suami yang soleh, mulailah kamu mulai dari dirimu sendiri, jadilah engkau perempuan yang soleha. Karena lelaki yang ingin mencari perempuan juga ingin mencari perempuan yang soleha juga. Mana mungkin dua orang yang berbeda akan bisa bertemu? Aturan di alam dunia itu dalam peribahasa orang Mesir, at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung-burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Jangan mencari suami yang soleh, kamunya saja yang soleh dulu. Kebalikannya juga, kamu nggak usah cari perempuan yang soleh, ya, bikin saja dulu, ciptakan dulu dirimu sebagai lelaki yang soleh. Dengan orang yang soleh akan ketemu dengan orang yang soleh. Tukang beca ngumpulnya dengan tukang beca, kiai dengan kiai, copet. Sepertilah kira-kira ini satu dalam hal artian memilih. Jadi saya ingin punya istri, ditanya seperti apa yang engkau inginkan, yang terbaik menurutmu. Yang penting asal perempuanlah, ya. Siapa, biarkan engkau yang memilihmu. Aku yakin pilihanmu pasti yang paling tepat dan pasti yang paling baik. Itu saja persoalannya. Nah, di sini ada perlawanan di dalam diri kita secara psikologis. Di dalam diri kita ada perlawanan. Ketika kita punya niat sesuatu, baru niat saja itu sudah dijamin akan menjadi kenyataan apabila di dalam dirimu ada harapan. Tapi
Tapi kenapa tidak terjadi? Yaitu persoalannya kembali kepada niatmu sendiri. Pada saat kita punya niat yang baik, itu sudah dipersiapkan oleh Allah segala fasilitasnya, segala kemungkinannya untuk terwujud. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa tidak terjadi? There is something wrong, ada sesuatu yang salah dalam dirimu sendiri. Itu. Jadi kita awali lagi dari niat kita sendiri, ya, yang muncul dalam diri kita, lalu kita berbuat, lalu kita berdoa. Nanti doa itu ada dua macam. Ada doa dengan lisan, ada doa dengan perbuatan. Omong kosong engkau berdoa dengan lisan, tapi pekerjaanmu tidak menunjukkan bahwa engkau berdoa kepada Tuhan dengan perbuatan. Ad-du'a bil qauli wa ad-du'a bil amali. Anak sekolah ditanya pengen pintar, pengen, tapi ternyata dia sering bolos. Berarti benar nggak doanya itu? Enggak, niatnya nggak benar. Ya, dan itu yang jadi persoalan. Makanya apa berdoa dulu, apa bekerja dulu? Kalau menurut peribahasa Yunani, ora et labora, bekerja dulu lalu berdoa. Betul nggak? Ora itu bekerja, ora itu berdoa, labora itu labora itu bekerja. Jadi antara berkata dan bekerja ini dua-duanya membuktikan kita punya niat yang benar. Itu saja yang jadi persoalannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa percayalah pilihan Tuhan terbaik. Sehingga ketika kita gagal untuk mencintai seseorang, ya, cinta kita ditolak, jangan kecil hati. Cobalah kita memberikan sugesti, self suggestion. Cintaku ditolak, oke, aku pasti akan diberi pengganti yang lebih baik lagi. Ketika kita bisa mengolah pikiran seperti itu, tidak mungkin engkau berputus asa dan tidak mungkin engkau kecewa. Setiap ada sesuatu yang hilang pada diriku, mobilnya hilang, oke, aku yakin akan dikasih mobil yang lebih bagus lagi. Iya, kehilangan suami, oke, karena berselingkuh terjadi perceraian, nggak ada masalah, aku pasti akan diberi suami yang lebih baik lagi. Saya kira itu perlu memberikan harapan dalam diri kita dalam hidup ini. Kalau keputusasaan, jadi artinya bahwa memilih sesuatu apapun yang kita inginkan, biarkan Allah yang menentukannya semuanya itu. Kemudian la fi ma yakhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuriduhu la fil waqti alladhi turiduhu. Waktunya Allah yang menentukan, bukan engkau yang menentukan. Jadi dua sekali yang perlu disampaikan. Mintalah kepada Allah, kapan dikabulkannya serahkan Allah yang menentukan waktunya kapan. Mintalah kepada Allah, caranya bagaimana silakan Allah yang menentukan. Lalu bagaimana pilihannya, biarkan Allah yang memilihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Maka kita dianjurkan untuk lebih yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangan kita sendiri. Ini bahasanya sangat menarik ya, tadi yang terakhir itu kita dianjurkan untuk berdoa itu yang jelas. Yang jelas kenapa? Karena bisa jadi keterlambatan doa itu karena memang permohonan kita tidak jelas. Jadi saya ngutip doa Kang Ayub Muhammad itu, kalau doa itu jelas itu ada
Allahumma cas pelang gitu, Allahumma duit, itu nanti dibahas Kiai, boleh tidak doa seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, baik, akan dibuka beberapa pertanyaan. Saya buka untuk termin pertama ini untuk 3 orang penanya. Dipersilakan barangkali untuk Beton kepirang mungkin diterangkan pertanyaannya. Beton kepirang. Suara yang menggema. Ya. Ingin saya jawab doa kita dipastikan dulu. Kita yakin Allah bahwa pasti akan mengabulkan doa kita dengan persyaratan tadi, niatnya jelas. Ya kan begitu?
niatnya jelas, kemudian keinginannya juga pasti maunya apa, ya. Tidak ada sesuatu. Jadi kalau ada orang doa tidak dikabul, itu mesti ada sesuatu. Jadi sebelum kita ini berdoa, ada satu hal yang penting. Bukan hanya berdoa, tapi ada yang lebih penting lagi sebelum kita memanjatkan doa, yaitu bagaimana supaya engkau layak diberi oleh Allah. Karena juga kelayakan ini semacam ini. Anak kita baru umur 25 tahun, baru belajar usaha, belum punya istri. Dia berdoa pengen jadi konglomerat, berdoa pengen punya uang 100 miliar. Lalu dikabul. Ini dikabulnya untuk meningkatkan kualitas dia dalam hidup atau menjerumuskan dia? Menjerumuskan dia. Karena anak umur 25 tahun belum punya istri, punya uang 100 miliar, dijamin bener nggak? Allah juga tahu kira-kira dong. Jadi artinya layak. Anak saya yang kecil menggugat, kenapa kakak dikasih 50.000 per hari? Ya, saya hanya 5.000. Ya kamu sekolahnya baru SD. Betul enggak? Kamu lagi kuliah, ya pantas lah. Jadi itu satu kelayakan. Kemudian kalau ada orang merasa doanya tidak dikabul, tetapi sebenarnya dia dikabul. Kenapa ada salah paham antara dirimu dan Tuhanmu? Tuhanmu mengabulkan, tapi engkau merasa tidak dikabulkan. Karena yang beda persepsi. Karena yang kau inginkan A tidak dikabul A-nya, Allah pilihkan yang B, yang lebih baik buat kamu. Selama ini engkau merasa doamu tidak dikabul. Kamu jatuh cinta sama Zulekha, ngelamar ditolak, akhirnya kawinnya sama Hasanah, dikabul tempat ditolak. Dikabul, tetapi yang milih, yang buat yang paling cocok buat kamu itu Hasanah, bukan Zulekha. Itu beda persepsi. Seperti bapak kepala sekolah pengen makan soto tapi nggak ada, adanya sayur asam. Dikabul nggak mereka makannya? Dikabul, hanya bukan soto, sayur asam. Jadi seringkali kita kepada Tuhan itu punya praduga yang buruk, bahwa doa kita tidak didengar, tidak dikabulkan. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di luar engkau berdoa atau tidak, segala rahmatnya berlimpah ruah diberikan kepada dirimu tanpa imbalan apapun, dari matamu, telingamu, hidungmu dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya pemberian Tuhan tanpa kau minta. Ini yang jadi persoalan. Jadi artinya ini kalau tidak, hidup ini stres, hidup ini tegang menjadi. Ya, seneng sama Zulekha, kawinnya sama Hasanah. Nah, gagal apa sukses nih? Kamu mengatakannya gagal. Padahal Allah yang tahu keburukan-keburukan Zulekha dan Allah tahu kebaikan-kebaikan Hasanah. Kamu mintanya Zulekha, oke dikabul. Ku beri yang lebih baik, mau nggak? Bapak kepala sekolah minta Honda Brio, saya kasih Mercedes, yang menyebabkan kita ini stres, depresi dan sebagainya, hidup tidak nyaman. Itu berawal dari suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu waktu masih jadi santri Babakan tahun 71, ya saya berdoa dari 6768 sampai 70 saya pengen belajar ke luar negeri, pengen belajar ke Iran. Pengen belajar ke Iran. Saya cerita dulu. Saya
sudah apa namanya sudah dijawab, silahkan datang ke kedutaan Iran. Nah, saya datang itu bulan November lah seperti ini. Datang ke sana saya disalahkan, kenapa kau datang bulan Desember, kuliah sudah mulai bulan Juli, karena liburnya kan Juni, Juli, Agustus, September sudah mulai kuliah, kamu kenapa November baru datang? Gagal saya. Akhirnya kemana berangkat saya ke Irak jadinya. Jadi saya berdoa pengen belajar luar negeri, dikabul atau ditolak oleh Tuhannya? Dikabul, tapi tidak ke Iran, suruh ke Irak sama Gus Dur. Kenapa? Di sini ini lebih baik, masa nggak mau? Kalau saya jadi ke Iran nggak laku saya ini. Paham nggak? Mungkin nggak ada orang manggil saya selama babakan juga mungkin nggak manggil saya. Paham nggak? Jadi percayalah. Jadi kalau engkau masih kecewa atas pilihan Tuhan, berarti engkau menganggap dirimu lebih tahu dari Tuhanmu. Terima kasih, gitu aja. Ayo. 3 pertanyaan aja ya, ini 2. Waalaikumsalam. Masalah.
Baik. Kata Kanjeng Nabi, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, hatimu yakin betul bahwa doamu dikabul oleh Allah. Muqinuna bil ijabah. Kalau ragu-ragu jangan berharaplah. Saya juga orang minta bantuan kepada saya baca dari mimiknya, dari body language-nya, seperti ada keraguan pada dirinya. Saya bisa membantu atau tidak? Enggak, saya bantu kok. Ya. Atau datang juga kan terpaksa. Ada orang ngundang saya untuk ceramah di Indramayu, Kota. Yang undang itu panitia, terbelah dua panitia ini, pro dan kontra. Yang undang saya, dia meyakini Buya ini mubaligh, kondang, kiai, alim. Yang satunya lagi Kisah Kurto bukan kiai, kidukun. Ini ragu-ragu bisa ngaji nggak Buya Sakur nih? Soalnya kan tukang sembar-sembur kayak ulah dumung. Ya, bikin jimat kan gitu, tukang tetapa. Kalau ini intelektualitasnya paham, dulu sekolahnya di sini, sampai taruhan kok. Ya itu persoalannya. Kalau ia bisa ngaji, berapa kamu bayar? Kalau ternyata nggak bisa ngaji, berapa kamu bayar? Taruhan. Ada keraguan apa enggak gitu? Saya sendiri berangkatnya itu males. Ya, makanya orang memanggil orang itu ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Kita juga sama, nggak usah memanggil seorang perempuan yang kau cintai. Kalau engkau manggil namanya ragu-ragu, nggak bakal menyahuti kok. Percaya nggak? Itu ada hubungan psikologis dengan cara memanggilnya saja. Iya, sudah salah mengucapkannya. Bapak Abdul Syukur, nama saya Abdul Syakur, bangnya Abdul Syukur. Sudah beda memanggilnya itu. Dan ada karisma, ada apa namanya, kontak batin antara manusia itu. Memanggil nama orang yang kita yakin sekali, itu dia akan akan menyahuti dengan baik. Juleha, namamu tidak ada artinya, tetapi ketika namamu disebut orang yang kau cintai, maknanya berbeda. Percaya enggak? Ini kita kajian psikologis, bahwa pertama kita yakin dulu. Sekarang begini, saya mau minta uang 100.000 sama Bapak Kepala Sekolah. Saya yakin beliau ini pasti punya dong. Masa kepala sekolah nggak punya uang 100.000? Betul nggak? Saya ada yang pasti dikasih dong. Tolong dong 100.000 perlu nih. Tapi kalau yang saya mintanya Mang Kadim, buruh tani, tukang macul, akan muncul keraguan saya, ada nggak ya? Jadi ketika engkau meragukan kekuasaan Tuhan, engkau belum meyakininya. Itu yang jadi persoalan, ini psikologis. Saya juga beda, orang datang dengan keyakinan Buya ini punya ini, mobilnya bagus, penoknya gede, sekolahnya 20 luar negeri. Cara datangnya juga beda kok. Cara menghadapnya berbeda. Kalau dia melihat saya sebagai dukun, ngetok pintunya digabrok-gabrok kok. Betul nggak? Bakal perlu ditajam orang sikil. Ini kita bisa meluas masalah ini dengan yakin akan dikabul oleh Allah. Itu satu poinnya. Doa itu mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Mukh itu otak atau intilah. Kalau as-salat itu imaduddin, tiang agama, tiang. Tapi kalau doa itu otaknya.
dia yang menggerakkan, dia yang memprogram semuanya itu. Lalu di mana maksudnya apa? Otaknya ibadahnya. Apa maksudnya? Intinya ibadah itu di mana letaknya? Dengan kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan, satu, bahwa engkau menetapkan dalam hatimu bahwa Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah majikanmu, dan Allah layak untuk diminta, dan Allah punya kemampuan untuk menjawab doa-doamu. Itu satu yang paling penting, pengakuan terhadap Tuhanmu, majikanmu. Itu satu poin. Kalau tidak, mana mungkin kau minta sama Allah. Berdoa itu intinya satu komitmen dalam diri kita sendiri bahwa engkau adalah Tuhanku, tempat meminta segala-galanya. Dan yang kedua, engkau memposisikan dirimu sebagai hamba Allah. Sebab bagaimanapun orang yang minta kepada siapapun, kalau saya minta kepada kepala sekolah, posisi psikologi saya berada di bawah beliau. Percaya nggak? Betul nggak? Lah iya dong. Nah makanya kalau dari bawah ke atas namanya doa. Kalau dari atas ke bawah namanya amar. Kalau selevel namanya iltimas. Jadi ketika engkau berdoa kepada Allah, engkau memposisikan dirimu sebagai hamba Allah. Kita sesama saja kalau orang minta, pasti yang minta itu posisinya lebih rendah dari saya dong. Betul nggak? Makanya itulah saya bukan sombong ya, kadang-kadang Buya bikin proposal, nanti si bantu, ngapain bikin proposal? Ngasih aja proposal dong. Sejak kapan kau menyuruh saya minta sama kamu? Aku hanya minta sama Allah, kok nggak ada urusan dengan kamu. Ya, artinya kesombongan nggak betul. Sebab saya sudah ada kontrak monoloyalitas, kesetiaan tunggal. Aku hanya mengabdi untukmu ya Allah, dan aku hanya minta pertolongan hanya kepadamu, tidak akan kepada yang lainnya. Ini yang jadi persoalan. Nah ini artinya bahwa satu, kita mengakui adanya Allah sebagai Tuhan Sang Penguasa. Yang kedua, kita mengakui sebagai hambanya. Kemudian yang ketiga tadi sudah jelaskan, dengan berdoa itu merawat harapan dalam diri kita sendiri. Itu makna inti doa adalah seperti itu. Ya, ibadah itu ibadah hatinya, ibadah hati. Jadi ibadatul jawarih khairun min ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu lebih baik daripada ibadah fisik. Orang yang kerja fisik, tukang macul berapa sehari? 100.000 ya. High skill yang menggunakan intelektualitas, gajinya 1 miliar 1 bulan. Nah itu kadang-kadang kita menghabiskan waktu kerja fisik ya, padahal intinya adalah ibadatul qulub itu lebih hebat daripada ibadah. Dan doa ini salah satu ibadah hati yang semacam itu. Kemudian lagi dari sisi yang lain, namanya da'a yad'u. Apakah dai atau dakwah atau dai yang berdoa atau yang berdakwah? Kata-kata doa itu, dakwah itu, doa itu adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah invitation, mengundang, memanggil. Nah, tata keramanya orang yang mengundang, ya datang baik-baik dong, pakai bajunya yang rapi, menghadap saya, Kiai, saya mau ngawinin anak, invitation. Bahasa Inggrisnya invitation, bahasa Indonesianya apa? Undangan. Saya mau ngawinin anak, hari Minggu depan saya harap mohon pakai datang, kan begitu ya. Datangnya ya harus dengan wajah yang baik, dengan bisa membujuk,
bisa dengan kata yang halus, bahkan kalau perlu Pak Kiai ini amplopnya buat ongkosnya, kan begitu, betul nggak? Baru datang ini orang berdakwah atau berdoa bawa pentungan sambil takbir, berdakwah begitu tuh ya. Ngundang orang juga sama, berdakwah dalam mengundang orang harus dengan cara yang baik-baik. Nah makanya ekspresi dari doa yang kesungguhan itu saya bisa melihatnya, bisa mengamatinya melalui mimiknya, intonasinya, tetesan air matanya, cara memandangnya, dan getaran suaranya beda sekali. Itu kadang-kadang ada para kiai yang sengaja mengkondisikan dirinya ketika berdoa ingin membuat dirinya supaya sedih, supaya bisa menangis dengan suara yang digetar-getarkan. Nggak dapat, oke, it's good, baik aja, nggak apa-apa ya. Tapi yang saya minta jangan yang artifisial sedihnya itu, tapi betul-betul ini dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam sekali. Jadi yang dimaksudkan dengan doa mukhul ibadah, inti ibadah adalah satu pengakuan dia adalah Tuhan. Intinya beragama adalah mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang lainnya adalah penyempurnaan, tapi intinya otaknya adalah ketuhanan. Itulah yang kita sampaikan, bahwa engkau layak untuk diminta, dan aku minta kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu. Tidak mungkin aku akan mengetuk pintu siapapun kecuali mengetuk pintumu saja. Saya kira di situ perlu sekali di dalam doa itu ada kalimat-kalimat yang eksklusif yang menunjukkan ikhtisas. Makanya wa iyyaka nasta'in. Kalau nasta'inuka, aku minta pertolongan kepadamu, memungkinkan kepada Allah minta, kepada yang lain juga minta. Tapi kalau iya karena nasta'in, hanya kepadamu lah aku meminta, mintaku hanya kepadamu saja, tidak akan minta kepada yang lain. Itu jumlah eksklusif atau al-qasar atau al-ikhtisas semacam itu. Terlalu banyak sekali filosofis tentang berdoa kepada Tuhan ini ya. Yang jelas yang saya uraikan tadi adalah bisa menjadi realita. Kembali lagi persoalannya dari awal, niat awal dulu, karena bagaimanapun walikulli mri'in ma nawa, orang tergantung niatnya. Jadi nanti kalau sekalipun hasilnya baik tapi niatnya buruk, tetap buruk. Kalau niatnya baik sekalipun hasilnya buruk, tetap baik. Nah, saya ingin sampaikan, ada dua orang nyobek perut, korbannya mati. Yang satu dokter, yang satu garong. Yang satu niatnya cari penyakit, yang satu niatnya cari duit. Duanya mati karena gagal. Yang satu dapat duit, yang satu masuk penjara. Apa yang membedakan? Motif. Jadi itu adalah motivasi, itu sangat penting sekali. Makanya pembunuhan dianggap kriminal kalau berencana. Kalau kecelakaan ya tidak dong, makanya ya hukumannya hanya kelalaian palingnya sekian bulan. Tapi kalau berencana ya dihukum mati lagi. Itulah makanya likul imri'in manawa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Gitu kira-kira. Ya. Satu lagi terakhir. Ada titipan pertanyaan dari siswa Buya, saya bacakan. Ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa the power of dream, bahwa mimpi itu punya kekuatan, katanya seperti itu. Maka mimpi itu harus jelas, artinya kita harus punya dream mapping. Maka mimpilah setinggi mungkin, karena mimpi itu adalah suatu harapan. Pertanyaannya simpel, apakah mimpi itu merupakan satu doa, Bu ya?
Apakah nasib bisa dirubah dengan doa? Apakah mimpi itu merupakan satu doa? Mimpi. Mimpi. Keinginan. Hmm. Jadi anak punya keinginan, punya mimpi. Nah, apakah mimpi ini berarti juga sebuah doa? Mimpi seseorang. Oh iya, ya mimpi itu hononim ya. Bisa mimpi artinya cita-cita, keinginan, bisa mimpi dalam tidur, melihat sesuatu dalam tidur, impian ya. Jangan bermimpi masuk surga, artinya jangan pernah berkeinginan masuk surga kalau dalam hatimu ada kesombongan. Begini masalah mimpi itu bukan doa, tapi itu adalah isyarat-isyarat atau firasat-firasat. Para nabi, para rasul, orang soleh, ulama solihin juga sama, seringkali diberi mimpi-mimpi sesuatu yang belum pernah terjadi. Tetapi itu bisa saja dari mimpi sesungguhnya dalam tidur menjadi impian hidup. Ya, dari mimpi dulu. Jadi artinya dari mana kecerdasan kita muncul? Manusia berpikir berawal dari mitos, hurufat, asatir. Itu adalah sejak manusia bermitos, itulah lonjakan pertama manusia berpikir. Maka saya tidak memusuhi mitos sebagai realita dalam dunia pemikiran. Awalnya mitos dulu. Baru orang berpikir, membuktikan kebenaran mitos, terjadilah pemikiran-pemikiran. Nah, jadi kecerdasan orang ini berawal dari mitos, lalu masuk ke dalam wilayah imajinasi. Yang membuat orang itu cerdas sebetulnya adalah imajinasinya, bukan premis-premis silogismenya, bukan logik dan unlogiknya, tapi dalam wilayah imajinasi membuat orang menjadi semakin cerdas. Kalau orang otaknya cerdas dalam matematika tapi tidak pun didukung dengan imajinasi yang hebat, dia bodoh. Menghadapi masalah baru tidak bisa menyelesaikannya. Nah, ketika kita berimajinasi, itu bisa kita mimpi dalam sadar, bisa mimpi dalam tidur. Namanya al-hulmu fil yaqdha. Dan di dalam ruang imajinasi itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Semua intuisi, semua imajinasi, rekayasa teknologi itu diolahnya dalam wilayah imajinasi, dalam alam bawah sadar. Intuisi yang datang dalam pikiran kita itu bukan di alam sadar, tapi di alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu jauh lebih luas wilayahnya. Bahkan kalau kita dalam alam sadar mengerjakan sesuatu, istri lagi di pasar benar dijemput, lupa karena kita ini. Jadi hanya satu pekerjaan, tapi di alam bawah sadar kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada saat yang sama. Ini namanya unconsciousness, ruang di bawah sadar, al-lawa'i dalam bahasa Arabnya. Itu lebih luas sekali. Saya bisa dalam saat yang sama. Saya sambil nyetir, mata saya melihat spion kanan kiri, spion dalam, ya kan, mengawasi orang yang lalu lalang, nyabrang dan sebagainya. Ya, dalam alam bawah sadar. Kecepatan mobil juga saya kendalikan. Ini mesti pindah gigi 2, gigi 3, gigi 4, udah pelan lagi pindah gigi 3 lagi, nginjak keren, semuanya berjalan, nggak ada masalah. Tapi dalam saat yang sama saya juga menikmati rokok yang saya hisap kok, betul nggak? Dalam saat yang sama saya bisa menikmati lagunya Celine Dion, The Power of Love. Dalam saat yang sama saya merancang ceramah saya, materinya apa yang saya sampaikan, betul nggak? Cerdas. Nah, dalam alam bawah sadar itulah makanya nanti dalam memori kita itu seringkali masuk ke dalam, lebih dalam lagi, bukan bawah sadar tapi sudah dalam tidak sadar, ya, namanya verdrongen kompleken kata orang dulu. Itu seringkali muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi,
dalam bentuk rasa. Mungkin anak-anak kita sering sedang nyetir mobil, tiba-tiba hati kita senang, bahagia, sebabnya apa nggak tahu. Atau kadang-kadang kita lagi duduk sendirian, tiba-tiba datang rasa sedih, sebabnya kita nggak tahu. Sering terjadi nggak begitu? Itu artinya ada kenangan-kenangan lama yang mereproduksi sendiri tanpa kita panggil. Nah, situlah dalam pertempurannya menjadi angan-angan, menjadi cita-cita, menjadi harapan, dan itu akhirnya akan mendorong kita menimbul keinginan-keinginan, lalu di penghujungnya adalah menjadi doa. Akhirnya kita punya keinginan dari hal semacam itu. Saya sebelum 71 keluar negeri itu setiap malam, ya lama ya, sebelum makbarah Kiai Maktum, Kiai Hanan itu banyak orang pada zikiran, itu saya yang pertama kali tidur di makamnya Kiai Hanan. Ya, belum ada orang di situ tuh. Saya sendirian bawa bantal, bawa tikar, bawa kitab, bawa lampu situ malam. Ya, Kiai Maktum sudah meninggal, bisa menjadi saksi, ya kan gitu. Nah, pada suatu hari saya mimpi ke Mesir. Mimpi ke Mesir. Lupa. Ya 68, 69, 71, 3 tahun yang lalu baru akhirnya saya berangkat ke luar negeri. Saya di Mesir itu pada bulan puasa. Saya ikut numpang di rumahnya Kiai Masyuri Syahid, orang Geraksan tuh. Karena ya sudah lama di sana. Nah, setelah selesai maghrib, saya diajak oleh Kiai Masyuri, yuk kita sholat tarawihnya di Masjid Al-Azhar. Ya ayo silahkan, kita pun selesai buka ke Masjid Al-Azhar. Begitu masuk ke Masjid Al-Azhar, saya terkagum-kagum. Ini masjid pernah saya lihat, di mana nggak tahu. Pak Kiai sebentar, nasi saya pernah manjat tiang dan duduk di Rizplangnya ya. Ntar dulu saya cari, ketemu tiang yang saya panjat tuh. Ini tiang saya panjat, saya duduk di situ. Di situ ada orang lagi ceramah. Karena sini padat, banyak orang Mesir itu tinggi-tinggi, sayanya tidak tinggi, akhirnya terpaksa naik tiang itu. Ini tiangnya. Baru saja ingat, ini mimpi ketika saya tidur di makamnya Kiai Hanan. Iya, jadi artinya itu bisa terjadi, dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mengalami masuk suatu tempat, kaya-kaya pernah ke sini. Nah, menurut teori Sigmund Freud, peletak batu pertama psikoanalisis itu, bahwa jasad dan roh ini seperti begini. Kalau kita sejajar, yang kita impikan adalah apa yang terjadi hari ini. Siang ditolak cintanya, malamnya ngimpi diterima cintanya. Siangnya pengen makan sate, tidak tercapai makan satenya, akhirnya makan tempe, malamnya ngimpi makan sate. Ini artinya ketika sejajar. Nah, ketika roh kita ke belakang, mimpi kita masa kanak-kanak dulu. Mimpi saya waktu dulu masih anak-anak mondok di pesantren Dadang Pinggan. Mimpi saya waktu di Cirebon, mimpi dulu. Nah, kalau rohnya lebih dulu, kita melihat sesuatu yang jasad kita belum pernah melihatnya. Itu menurut teori Sigmund Freud. Jadi artinya apakah mimpi itu doa? Tidak juga, tetapi ada hubungannya ya, dari mimpi-mimpi itu membentuk satu keinginan, cita-cita, dan akhirnya direalisasikan dalam bentuk doa kepada Allah. Saya kira mungkin seperti itu aja. Terima kasih.